Bahan jangan saja dicari di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia, Borneo, Celebes, Maluku, Malaya, Sumatera, dan Sunda Kecil. 3 usaha yang harus dilakukan. Pertama, mengumpulkan bahan untuk pembentukan negara. Kedua, menyusun undang-undang dasar negara. Ketiga, menjalankan isi hukum dasar negara Indonesia. Indonesia merdeka sekarang. United Nation, National State, negara kebangsaan, dasar kemerdekaan, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam memberi perlindungan dan pengawasan dan putra bangsa. Kedaulatan keluar, kesempatan luas mengatur pertaliannya dengan negara lain, bukan dominion, protektorat, mandat Atlantik, Charter Tujuan 2, dasar kemanusiaan, kemerdekaan, internasionalisme, dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Ketiga, ketuhanan. Peradaban Indonesia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Dasar yang ketiga, A. Permusyawaratan mufakat, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan rasionalisme. Negara Republik Indonesia. 1. Republik, negara kesatuan, faham unitarisme. 2. Satu kedaulatan yang dijunjung oleh kepala negara, daerah, dan rakyat. 3. Kepala negara, pemerintah daerah, dan pemerintah persekutuan desa dipilih secara timur oleh permusyawaratan yang disusun secara rakyat dan pemerintah syariah. 4. Permusyawaratan, pemilihan, dan pembaruan pikiran menjadi dasar pengangkatan dari segala pemutusan urusan negara. 5. Nagari, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang diperbarui dengan jalan rasionalisme dan pembaruan zaman dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah. 6. Pemerintah pusat dibentuk di sekeliling kepala negara. Terdiri atas A. 2 orang wakil kepala negara, B. 1 kementerian sekeliling seorang perdana menteri, C. Pusat parlemen, badan-badan perwakilan yang terbagi atas balai pertemuan dan balai perwakilan rakyat. 7. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintah daerah. Untuk pemerintah urusan dalam, Pangreh Praja sekarang mementingkan kekuasaan kepada negara Indonesia dan pemerintah. Urusan dalam negeri bagi seluruh Indonesia disusun kembali. 8. Pekerjaan atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme dan perpecahan negara. 9. Indonesia menjadi anggota yang berkedaulatan dan permusyawaratan bangsa-bangsa ATR dan dalam persaudaraan bangsa-bangsa sedunia negara rakyat Indonesia, bukan negara golongan, negara angkatan, atau negara bangsawan. Pembelaan, perang jihad, perang keraman, menyempurnakan teknik dan disiplin peperangan dan menyusun siasat perang. Budi negara. A. Setia negara. B. Tenaga rakyat. C. Kemerdekaan. 4. Kesejahteraan rakyat. Perubahan besar tentang kesejahteraan yang mengenai kehidupan, ekonomi, dan sosial sehari-hari yang mengenai diri putra negara. A. Daerah negara. B. Penduduk dan putra negara. Untuk negara, berkat bantuan dan berkat kesungguhan perjuangan rakyat Indonesia ditakdirkan oleh Tuhan kita naik dari kedudukan jajahan menjadi negara merdeka. Syair Republik Indonesia. Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903 dan wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Muhammad Yamin adalah anak dari seorang pasangan Usman Baginda dan Siti Saadah. Beliau mendapatkan pendidikan dasar di HIS Palembang dan dilanjutkan di AMS Yogyakarta. Keinginan beliau adalah bersekolah di Belanda, tapi disayangkan dikarenakan seorang ayahnya meninggal dunia. Akhirnya beliau memutuskan untuk bersekolah di Universitas Indonesia mengambil jurusan hukum dan mendapatkan gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Yamin adalah seorang aktivis, dimulai sejak ia masih menjadi seorang mahasiswa di Jakarta dengan organisasi Jong Sumatera Bond dan menulis naskah Ikrar Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II. Ia juga merupakan seorang penulis, karyanya telah dilahirkan banyak seperti esai, drama, novel sejarah, serta puisi.
Pada tahun 1939, Mohyamin terpilih menjadi anggota Volksraad. Kemudian pada tahun 1942, ia terpilih menjadi anggota Partindo. Setelah Partai Partindo bubar, ia dan kawannya mendirikan Partai Gerindo. Pada saat pendudukan Jepang, ia bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Kemudian pada tahun 1945, ia terpilih menjadi anggota BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menjabat menjadi anggota DPR RI, Menteri Kehakiman, serta Menteri Penerangan. Sampai kabeh di video, mari di video itu izin tuh. Kokok ini muka didik ini. Iya, muka. Kirim.